Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Lela dari kelompok 2 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Jadi di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor ini di nomor 2 di mana kita akan membuat program untuk membaca matriks M kali N dengan menggunakan array dua dimensi dari input pengguna, lalu mengecek elemen matriks dalam urutan spiral. Urutan spiral itu berputar ke dalam gitu ya, sebentar. Pertama, aku akan menjelaskan logika dari program ini. Pertama itu dimulai dari flowchart dulu. Nah, itu dimulai dari start dulu. Terus pengguna menginput M dan N. Matriks M dan N tadi. Terus melakukan perulangan dengan I sama dengan 0 sampai M dikurang satu. Terus lanjut lagi ke jika iya maka perulangan ini. J sama dengan 0 sampai N dikurang satu. Terus jika true lagi maka dia akan mencetak matriks I dan J. Dan melakukan em, increment J++. Lalu mengecek lagi. Jika kondisinya tetap terpenuhi, maka dia akan melakukan perulangan ini sampai kondisinya ini tidak terpenuhi lagi. Jika tidak terpenuhi lagi atau false, dia akan melakukan proses perulangan yang ini. Nah, sampai dia juga tidak terpenuhi lagi. Jika dia tidak terpenuhi lagi, lanjut lagi ke perulangan ke sini. I sama dengan 0 sampai M dikurang satu. Jika benar, maka melakukan perulangan ini. J sama dengan 0 sampai N kurang satu. Terus mencetak matriks I dan J, terus J++. Sampai kondisinya tidak perlu lagi, dia melakukan perulangan lain lagi. Terus, jika sudah, dia akan melakukan proses ini. Di mana atas itu sama dengan 0, bawah itu sama dengan M dikurang satu, kiri itu sama dengan 0, kanan N dikurang satu. Terus masuk ke kondisi. Di mana atas itu lebih kecil sama dengan bawah dan kiri itu lebih kecil sama dengan kanan. Maka dia akan melakukan perulangan yaitu J sama dengan kiri sampai kanan. Terus mencetak matriks atas dan J. Terus dia akan melakukan perulang lagi ke sini. Nah, kalau udah dia akan melakukan perulangan ke sini atas sampai I atas sampai bawah. Kalau benar, dia akan mencetak matriks I dan kanannya, terus melakukan perulangan I++, sampai kondisinya tidak terpenuhi lagi, dia melakukan decrement bawah min-min, terus kembali lagi dia kondisi lagi, jika atas lebih kecil sama dengan bawah, maka true-nya ini J sama dengan kanan, tuh J lebih besar sama dengan kiri, dia mencetak, eh, dia mencetak ini dulu, matriks bawah J sama dengan terus lanjut lagi J min min sampai ke bawah min min. Nah, dia balik lagi ke sini. Cek lagi kondisi. Kalau benar dia akan melakukan proses ini juga. Terus end. Lanjut ke pseudocode. Di mana itu deklarasikan dengan var, itu pendeklarasian matriks, yaitu array 0 sampai dengan M dikurang satu dan 0 sampai dengan N dikurang satu of integer, pendeklarasian M, N integer, I, J integer, terus atas bawah kiri kanan integer. Terus mulai, dia menampilkan ini, terus pengguna menginputkan M dan N, matriks M dan N. Terus melakukan perulangan. Nah, ini untuk menampilkan baris ke satu atau
Nah, kolom keberapa dia melakukan perulangan ini. Terus matriks yang diinputkan. Ini perulangan untuk matriks yang diinputkan. Terus ini urutan spiralnya. Nah, ini tadi tuh supaya dia itu berurutan spiral, dia melakukan proses ini. Terus while, kondisi while, di mana jika atas lebih kecil sama dengan bawah dan kiri lebih kecil sama dengan kanan, maka dia akan melakukan perulangan ini sampai ke N. Lanjut ke penjelasan program. Yang pertama itu memanggil library IOStream. Kedua itu using namespace std supaya tidak perlu menggunakan fungsi std terlalu banyak di tiap baris ininya. Ketiga itu awal program utama, pada itu pendeklarasian untuk jumlah baris dan kolom. 5. Menampilkan pesan untuk masukkan jumlah baris. 6. Menerima input jumlah baris dan dari pengguna. 7. Menampilkan pesan untuk memasukkan jumlah kolom. 8. Itu menerima input dari jumlah kolom pengguna. 9. Membuat array dua dimensi dengan ukuran sesuai baris dan kolom. 10. Memulai perulangan untuk setiap baris matriks. 11. Untuk memulai perulangan untuk setiap kolom. 12. Menampilkan bagian pesan posisi baris elemen yang akan diisi. Oke, terus 15 mengakhiri perulangan pengisian baris. 16 menampilkan judul. 17 mengecek baris, mencetak kolom. Ini untuk matriks satu per satu. Menampilkan hasil urutan spiral. Ini untuk urutan spiral tadi. Terus mulai batas yang valid. Ini untuk menjelaskan ini. Selanjutnya, biar lebih jelas lagi, kita akan membuat programnya. Tadi sudah jelasin kan. Akan membuat pertama itu include IOStream. Nah, iya. Seperti biasa ya, include IOStream untuk memanggil library IOStream using namespace std untuk tidak perlu menuliskan terlalu banyak std di tiap baris. In main itu fungsi utama. Pertama kita deklarasiin dulu, kata dia untuk mencetak matriks M kali N menjadi N, M, dan nah, terus kita buat untuk nampilin dapur cout-nya untuk masukin jumlah baris. Salah. Jumlah baris. Itu M ya guys. Si in-nya itu M. Nah ini kita salin aja. Kan jumlah kolom ini berarti. Nah ini untuk inputan ya guys. Makanya kita ini lagi. Kita menggunakan array
matriks, simpan array M, lagi N. Wih. Hmm. Hmm. Yang kita akan melakukan perulangan for yang tipe integer I sama dengan 0 sampai I lebih kecil sama M sampai oh ya I plus plus. Hmm. Terus salah. Terus for lagi. Ini kita ganti J plus plus. Stay out ya. Nah, masukkan elemen baris ke masukkan elemen baris ke I plus 1. I plus 1. Panjang ya. Tulis dulu ya guys, bentar. Nanti aku jelaskan. Karena aku nggak bisa sambil ngetik sambil jelasin. Nah, aku jelasin dulu untuk perulangan yang proses perulangan yang ini. Proses perulangan ini itu untuk supaya kan ini si nya masukkan elemen baris ke I plus 1 kolom ke J plus 1. Jadi perulangan ini untuk menuliskan baris ini untuk barisnya itu supaya terus bertambah terus kan. Dia melakukan perulangan. Nah ini untuk supaya kolomnya bertambah terus kalau kita inputin M kali N tadi dia melakukan perulangan ini. Selanjutnya dia akan ya, terus kita inputin kan matriks I dan J-nya tadi. Misal nih kayak matriks 2 kali 2. Jadi dia masukkan elemen baris ke 1 kolom kedua gitu. Dia melakukan proses perulangan ini. Intinya dia itu supaya mencetak ini kan. Terus juga mencetak. Lanjut. Kita see out dulu.
Si waktu itu lupa lupa. Oh ya, masukkan yang itu sama aja kayak endelannya, matriks yang diinputkan. Hmm. Terus for, salin aja for yang ini tadi. Hmm, ini untuk matriks yang diinputkan. Oh iya, ini N. Juga seharusnya N tadi. C out. Hmm, ini sama aja perulangannya tadi. Kayak tadi, karena ini kan matriks yang diinputkan, jadi sama aja kayak perulangan yang di sini tadi. Selanjutnya kita akan mencari urutan spiralnya. Cara out urutan spiral.
Nah, ini untuk atas sama dengan, ini kan proses atas sama dengan 0, bawah tuh N dikurang 1, kiri 0, kanan N dikurang 1. Dia akan melakukan perulangan while. Dan itu untuk spiral. Atas, kiri sama dengan bawah. Perulangan lagi for. Dimana in J sama dengan kiri, terus J sama dengan kiri, terus J lebih kecil, J lebih kecil sama dengan kanan, J plus plus. Terus lagi C out matriks atas dan J. As plus plus. Terus ulangan lagi, kita salin aja. Hmm, untuk ini diganti jadi I sama dengan atas, I sama dengan bawah, I plus plus. Matriks I dan kanan. Cek lagi if atas terus C min min, terus C out. C out matriks
Hmm. Ntar ya, aku tuh ketik dulu. Soalnya aku bingung kalau sambil ngetik sambil jelasin. Oke, udah ya, tadi kan aku jelasin sampai ke urutan spiral. Nah, proses ini untuk mengurutkan urutan spiral di mana berputar ke dalam gitu kan. Hmm. Pertama kita prosesin dulu atas itu sama dengan nol, bawah itu M dikurang satu, kiri itu sama dengan nol, kanan itu N dikurang satu. Nah, kita melakukan while atas lebih ke atas lebih kecil sama dengan bawah dan kiri lebih kecil sama dengan kanan. Untuk kiri J sama dengan kiri sampai J sama dengan kanan, dia melakukan proses ini. Untuk I sama dengan atas sampai I sama dengan lebih kecil sama dengan bawah, dia akan melakukan proses ini, di mana ini untuk mencetak, oh ya ini tadi untuk mencetak matriks atas dan J, ini untuk kan I dan kanan arahnya. Nah ini untuk atas lebih kecil sama dengan bawah, dia melakukan proses ini supaya dia tuh melingkar gitu loh. Nah, lebih kecil sama dengan bawah. Berarti dari atas ke bawah dia melakukan proses ini. Gini-gini. Dari kiri ke kanan, ini prosesnya dengan melakukan perulangan ini. Terus nanti atasnya di increment lagi, plus-plus lagi. Terus dari atas ke bawah dia melakukan proses ini, di mana yang bagian kanannya itu di min-min. Nah, dari atas, ntar dulu. Nah, atas lebih kecil sama dengan bawah, maka dia ini. Nah, jika kiri lebih kecil sama bawah, maka ini. Supaya dia tuh berbentuk spiral seperti ini. Coba kita lihat outputnya. Kenapa merah semua? Oh, baris dua-dua. Hmm.
Oh iya, ini nggak pakai ini. Terus baris ke-28. Ih, bener lah ada sih. For sama dengan di sama atas yang kecil. Oh iya, bagus. Di end sih. Hmm, ya banget merahnya ya. Nah, masukkan jumlah baris. Aku mau buat 3 kali 3 aja. Nah, ini kan perulangan yang tadi. Nah, perulangan yang tadi itu supaya dia itu kan kalau kita masukin jumlah baris dan jumlah kolom nanti yang masukkan elemen ini berulang terus sampai memenuhi jumlah baris dan jumlah kolom itu. Masukin nih, Kak, bebas aja. 4, 3, 7. Nah, matriks yang diinputkan tuh part ini kan. Nah, urutan spiral itu 4, 2, ini benar ya. Nah, ini kenapa ada N-nya ini? Bentar, bentar. Salah lagi di urutan spiralnya. Mana urutan spiral? Hmm, ini yang salah. Kita coba lagi. Tiga. Nah, berurut kan ini ke dalam dari 8, 7, 5, 4, 2, 4, 4, 3, 3, 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.